Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang langsung live baru mulai. Selamat datang mahasiswa, mahasiswi. Sebelumnya sebenarnya sih belum ditetapkan sebagai mahasiswa ya, karena belum ada pengenaan atau pemakaian alma mater di badannya. Nah, selamat datang pada calon mahasiswa mahasiswi Universitas Nusa Mandiri, kampus Jatiwaringin. Salam kenal, saya Brian Givan, selaku kepala kampus di Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin. Zoom ini terbatas sifatnya karena saya hanya ingin melihat seberapa jauh tertarikan kalian terhadap kampus kalian dan juga minat kalian dengan kuliah yang kalian tekuni saat ini. Oke, sebelumnya yang mau saya bahas seperti yang di grup saya sampaikan bahwa rasanya jadi maba. Maba itu mahasiswa baru. Nah, teman-teman pernah ngerasain masa-masa dulu dari SMP ke SMA, apa namanya ya? MOS ya, MOS, masa orientasi siswa. Nah, kalau MOS itu peralihan ya dari baju putih biru ke putih abu-abu, di mana temennya berbeda, gurunya beda, walaupun ada pelajarannya yang sama. Misalkan di SMP ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Ya sama, di SMA juga ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Namun di kuliahan atau di kampus, biasanya menjadi maba ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi ya para maba, terutama teman-teman nih. Saya mau menyapa dulu ada Anis Mahmud. Halo Anis Mahmud. Yo, siap. Maaf ini lagi di Oke. tempat kerja. Memang kan mahasiswa Nusa Mandiri kerja semua ya rata-rata ya. Buat kerja Iya. semua. Kerja di mana Mahmud? Daerah mana? Kerja di daerah Kabupaten Bekasi di Setu, di Oh, sekolahan. oh di situ ya. Oh di sekolahan. Guru Iya, ya Mahmud? iya betul. Tata administrasi sekolah. TU, TU, Keren. TU. Lulus dari Nusa Mandiri S1 langsung jadi guru nih. Oh, Langsung ajar. ini Oke, Roy. Sorry, Mahmud ini jurusan apa ya di UNM? sistem informasi transfer. SI. Oh, Iya, transfer. iya betul. Oke, kalau Roy Andika. Halo, Roy. Bisa Halo ngomong nggak? Pak, Bisa ya? Lagi ya kerja bisa. juga ya, Halo Roy? Pak, ya Pak, Lagi kerja. Eh, lagi apa? kerja Prodi apa Pak. di UNM? Sama Pak dengan Oh, Anis Mahmud diterima. tadi sistem informasi juga. Oh, sama temenan sama Mahmud. Oh enggak Pak, Oh, saya dari enggak temenan. Pontianak Pak. Oh ya, sekarang Langsung. kenalan tuh Iya. sama Mahmud. Roy kerja di Oh, mana, Roy? Oh, di ini Pak, pabrik karet. Pabrik karet. Temenan Iya sama di Luffy ya? Pabrik karet. Lutfi. Rame One Pak yang Piece. kerja. One Piece, One Piece. Langsung nyari siapa nama saya teman Mau saya cari namanya dulu Luffy ya? namanya Lutfi. Oh iya. Oke, Roy. Lanjut saya ke Nisa. Halo Anissa, sudah bisa on cam ya? Masih Iya. kerja Anissa? Iya, Pak, masih Prodi apa Anissa di UNM? sistem informasi, Pak. Oh, sama berarti kayak Roy. Transfer juga atau murni? Ini. Murni. Eh, S1 yang 4 tahun ya? Ini transfer ya? Iya, betul, Pak. Halo Tasya, halo Tasya. Lagi di rumah nih, nggak Hmm? kerja ya Tasya. Lagi di kantor. Tasya, halo. Ya, Lagi di rumah, nggak kerja? enggak. Nggak. Aku baru lulus Oh, baru lulus SMA atau SMK? SMA. SMA. Prodinya apa sekarang nih ambilnya? Perhotelan. Perhotelan. Wih, D3 ya, perhotelan ya. SMA-nya dari SMA mana sebelumnya Tasya? Aku dari SMA Negeri Megamendung di Bogor. What? Bogor. Iya, Rumahnya di Bogor juga berarti? iya di Bogor. Oke, kalau kuliahnya offline berarti jalan ke Jatiwaringin ya, Bang? Enggak, aku ada saudara nanti tinggal sama saudara di sana. Ya, cakep, lebih dekat. Ya, Anissa hilang. Ada lagi Neng Hera Nuraini. Halo Neng Hera. Halo, Pak. Halo. Boleh kita kameranya? Sebentar, Pak.
Oke, sambil nunggu Hera ya. Seperti ini. Nanti di Universitas Nusa Mandiri akan ada kegiatan yang namanya Masa Orientasi Kampus atau disingkat dengan MOKA dan juga Serasi. Serasi itu seminar inspirasi. Nah, teman-teman akan diberikan banyak pengetahuan di acara MOKA, terutama ya di acara MOKA terkait perkuliahan kalian di Universitas Nusa Mandiri. Kalau serasi itu lebih kepada kalian akan mendapatkan inspirasi Terbalik ya, Pak? dari orang-orang hebat tentunya yang diundang oleh kampus untuk menginspirasi kalian. Halo Hera, lagi kerja? Baru pulang, Pak. Oh, baru pulang, udah di rumah berarti ya? Ya, alhamdulillah. Oke, prodinya apa di Nusa Mandiri? Sistem informasi, Pak. Oke, sip. Berarti rata-rata sistem informasi ya, hanya Tasya yang dari perhotelan. Sebenarnya undangannya terbatas kan, tidak untuk semua mahasiswa Nusa Mandiri. Jadi hanya untuk yang saya mau memberikan sebuah arahan gimana sih cara kalian bisa menjadi maba mahasiswa baru yang produktif. Oke, kita mulai saja materinya, di mana saat teman-teman menjadi seorang mahasiswa baru, kalau yang transfer berarti nggak mahasiswa baru dong. Kayak Mahmud misalkan, ya udah pernah kuliah kan? Sudah. Sudah pernah kuliah. Berarti sudah punya teman gitu ya, relasi segala macam, dan sudah mudah-mudahan ya sudah terfokus nih tujuannya apa mau kuliah. Nah, itu yang pertama. Saat kalian menjadi maba, teman-teman UNM harus punya tujuannya terlebih dahulu. Kita kuliah mau apa? Kita kuliah mau ngapain? Apakah kita kuliah mau dapat ilmu, kuliah mau dapat teman, kuliah mau dapat jodoh, atau kuliah mau ngikutin tren? Nah, yang keempat ini menarik. Kuliah ngikutin tren. Biasanya seperti ini. Kalian punya teman sepermainan, baik itu di grup WhatsApp, Telegram, atau di Instagram. Di SMA-nya kuliah, gitu kan ya. Di SMA-nya dia milih untuk kuliah. Oh, saya mau kuliah aja deh. Nah, kalian nih yang nggak punya belum punya konsep, arahan segala macam, ngikut ke teman kalian ini karena udah best friend banget ya, udah best friend banget. Jadi istilahnya tuh, ya udahlah, lu kuliah, gue juga kuliah deh, biar ada temennya. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Saat kita mengikuti jejak rekan-rekan kita, walaupun bagus jejaknya kuliah, tapi kita tidak punya plan di awal, tidak punya gambaran kuliah gimana ya, mau kuliah di mana, prodinya apa, lalu lulus dari prodi itu mau jadi apa. Ini yang bahaya, yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, sahabat-sahabat generasi mandiri, saat kalian sudah memutuskan untuk, oke, saya mau kuliah, kalian cari kampusnya. Zaman sekarang, kuliah nggak perlu biaya mahal-mahal, apalagi pandemi, karena proses belajarnya sama, online, seperti ini nih, Zoom kayak gini. Kalian tahu ya, perguruan tinggi swasta yang mahal itu, kan gedungnya bagus tuh, gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, tapi saat pandemi ini nggak bisa kalian rasakan, perpusnya bagus, kantinnya bagus, kan sayang sekali. Nah, dibanding sama kampus-kampus yang biayanya murah, tapi ujung-ujungnya kuliahnya ya gini-gini juga nih, sama aja begini di Zoom. Nah, jadi jangan berkecil hati teman-teman, yang kuliahnya itu nggak harus kampus yang mahal, bonafit. Jadi ya minimal kuliah itu harus punya akreditasi. Carilah kampus yang punya akreditasi. Salah satunya Nusa Mandiri yang sudah punya akreditasi B. Nah, teman-teman semua, saat kita sudah tahu tujuan kita kuliah mau apa, misal saya tanya sama Tasya, Tasya, udah tahu belum tujuan kuliah mau ngapain? Mau apa? Kayak nanti buat ke dunia kerjanya juga kan, jadi kayak lebih ini gitu. Berarti memang butuh dunia kerjanya tuh harus Tasya sudah sadar bahwa dunia kerja itu tidak lagi mengandalkan ijazah SMA, gitu ya Tasya ya? Ijazah SMA, SMA, betul masih ada. Namun kan yang namanya orang itu punya mimpi. Semakin besar mimpinya, semakin besar pengeluarannya. Betul, saya punya mimpi mau naik haji, umroh misalkan. Ya berarti kan harus punya uang 40 juta.
Ketimbang saya punya mimpi, saya mau ke Borobudur. Paling modal 1 juta nyampe Borobudur, ya kan? Semakin besar mimpi Anda, maka semakin besar juga pengeluarannya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengeluaran itu? Ya dengan bekerja. Semakin tinggi level jabatan Anda, semakin banyak income yang Anda dapatkan. Betul kan? Terus gimana caranya biar kita levelnya tinggi? Ya harus punya kemampuan. Sekarang dua sih, ijazah sama skill. Ijazah masih kok dipakai di perusahaan, masih mengatasnamakan ijazah. Pasti ditanya lulusan kampus mana? Nusa Mandiri. Oh, sudah terakreditasi. Akreditasinya B. Oke, aman. Lalu skillnya apa? Nah, ini yang kedua nih. Skillnya apa? Agung, halo Gung. Halo Kak, mohon Agung, maaf prodi apa Gung? sistem informasi. Sistem informasi. Agung tahu kan sistem Iya, informasi betul. itu pasti akan ngoding gitu ya, bikin program gitu. Iya, Nah, iya. Agung punya basic nggak untuk ngoding? Kalau untuk di coding sebetulnya saya nggak ada basic untuk ke sana sih, soalnya waktu SMA saya jurusannya IPS, lebih condong ke akuntan paling. Nah, berarti kan namun minimal Agung punya passion ya, punya keinginan mau belajar gitu kan ya. Nah, Ya, orang-orang yang untuk nyari hal baru juga Kak. betul, orang-orang seperti Agung ini banyak, nggak cuma Agung sendirian. Terus gimana langkah yang tepat untuk Agung menjadi maba yang produktif? Tadi, ijazah kita pasti akan dapat. Nah, yang kedua skill. Ya, Apakah skill ini bisa kita dapatkan di Nusa Mandiri? Kalau misalkan mencari skill, zaman sekarang sih banyak ya, kalian bisa ikut bimbel, kalian bisa ikut webinar, kalian bisa ikut kursus, apapun itu. Nah, yang jadi masalah adalah kita mau atau tidak. Kalau saya kuliah murni bukan nyari ilmu, terus terang. Yang saya cari adalah relasi. Kalau ilmu itu bonus buat saya. Saya balikin ya. Konsep saya adalah kuliah saya nyari relasi. Kuliah D3, saya mulai dengan kuliah D3. Lalu kuliah S1 hingga kuliah S2. Yang saya cari relasi. Gunanya apa? Karena relasi itu yang bisa membawa saya sampai ke posisi ini. Nah, ilmunya itu bonus. Terakhir lulus itu S2, IPK saya 3,75. Better lah, lumayan. Nggak jelek-jelek banget, 3,75. Kalau swasta kan minimal IPK 3 ya. Lulusan swasta tuh IPK minimal 3 kalau mau diterima di perusahaan manapun. Kalau negeri itu 2,75. Jadi teman-teman nih harus fokus dengan targetnya apa tadi di awal. Saya nyari relasi. Setelah saya punya relasi, pasti di sana ada hal yang saya dapatkan. Entah skill tambahan, entah nomor kontak orang, atau teman-teman yang bergerak di bidang apapun. Nah, itu yang bisa saya manfaatkan. Begitu pula teman-teman nih, nanti kan maba ya, mahasiswa baru, ketemu nih sama teman-teman yang lain, akhirnya kan terbentuk relasi yang baru. Nah, dari relasi itulah kalian bisa mengikat sebuah ikatan cinta. wah, cinlok nih. Yang bisa nantinya akan bermanfaat untuk Mahmud, untuk Tasya, untuk Agung, dan untuk Roy, dan yang lainnya lah semuanya. Tapi kalau kalian hanya fokus kepada ilmu saja, relasinya tidak dibentuk, ini akan menjadi perkara juga. Perkaranya apa? Di perusahaan itu biasa dicari adalah orang-orang yang bisa bekerja sama, gitu ya. Zaman sekarang ini nggak ada Superman, adanya super team. Superman itu tahun dulu, tahun 2000-an. Ada tuh Superman, bahkan ada filmnya ya, Superman. Nah, zaman sekarang lebih kepada super team. Kita bisa nggak bekerja teamwork? Kita bisa nggak bermain data, tapi teamwork, nggak sendirian. Nah, di sinilah teman-teman dituntut untuk mengembangkan tadi skill. Dari mana cara dapat skillnya? Ya belajar. Belajar menemukan circle, belajar menemukan relasi. Dari relasi ini kita bisa menemukan skill kita. Dari pertemuan itu mereka membuat sebuah program. Contoh yang saya ambil adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg tahu ya siapa tuh si Mark itu? CEO Ya, Facebook. waktu kuliah
Dia mencari teman-temannya yang mau diajak kerjasama. Intinya apa? Relasi di sana, circle. Dan dia nggak sendirian bangun Facebook. Ada kurang lebih 4-5 orang yang dia ajak ke rumahnya, ke kamarnya, untuk membuat sebuah aplikasi. Namun 3 orang ini nggak mau, diketawain malah. Saya nggak mau lah. Ini ide gila, nggak mungkin kita bisa. Nah, temennya satu lagi, ini saya lupa namanya, sama gilanya, seperti si Mark Zuckerberg. Dalam tanda kutip ya, saya kreatif banget lah, idenya brilian. Dan akhirnya hanya 2 orang itulah yang tersisa untuk membangun Facebook. Nah, jadi nanti nih, suatu ketika, Mas Jurian nih datang ke rumahnya Roy bikin program yuk, ajak si Mahmud sama si Agung. Udah, bikin. Jangan terlalu mikir, nanti gimana ya? Siapa tahu bisa menyaingi Facebook tadi. Contoh seperti itu. Jangan lagi lah kita menjadi seorang maba yang terlalu fokus pada diri sendiri atau egois ya, lebih tepatnya ke tadi mau jadi Superman, mau jadi one man show, mau tampil sendiri saat presentasi mau bagus sendiri. Enggak, jangan seperti itu. Tapi budayakanlah sistem kerjasama. Ada tugas-tugas presentasi, ya kerjasama bareng-bareng. Budaya gotong royonglah yang akan membantu kalian hingga jenjang di perusahaan, mau level apapun, mau jadi level apapun. Mau kerja dimanapun, mau kerja di sekolahan, mau kerja di kantoran, pasti dibutuhkan kerjasama. Nah, apalagi yang jurusannya sistem informasi atau teknik informatika. Zaman sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang jago program. Padahal sejatinya orang yang kuliah di sistem informasi sama teknik informatika itu banyak. Banyak banget yang kuliah di situ. Namun yang bisa sedikit. Yang lulus banyak, yang bisa sedikit. Nah, jadi harapan saya kalian nih yang jurusan SI, Sistem Informasi atau TI, Teknik Informatika, luluslah dengan kebisaan. Jangan lulus hanya sekedar lulus. Kalau lulus cuma sekedar lulus gampang. Ya tinggal ngejar aja tuh mata kuliah segala macam. Tapi orang yang lulus dengan punya kebisaan itu sedikit. Balik lagi di awal, bentuklah relasi, bentuklah komunitas, bentuklah tim. Salinglah bergandengan tangan. Tasya, perhotelan, cari teman-teman perhotelan, bikin grup, bikin komunitas. Siapa tahu bisa bikin hotel dari grup tersebut. Bukan malah jadi pekerja kan, malah jadi pengusaha. Ayo kita bikin hotel di sini. Yang bikin sistemnya si Roy aja, sistem hotelnya, hotel online. Jangan Oyo ya. Nah, contoh seperti itu. Nah, teman-teman juga sama di prodi lain, manajemen, sains data, bisnis digital, yang ada di Nusa Mandiri ya. Jangan hanya fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau bisa, carilah relasi yang beda jurusan. Kayak tadi, Roy, udah nih temenan sama Tasya, perhotelan. Siapa tahu nanti bisa saling komunikasi. Bisa membuat sebuah ikatan. Maksudnya lebih kepada kerjasama ya. Atau yang lain, Vanessa. Halo Vanessa. Mana nih Vanessa? Nggak ada. Cuman hadir doang. Ini bukan moka ya, nggak ada nilai. Nggak dapat nilai. Nanti mokanya baru nanti kalian bahas di sana. Nah, saya hanya ingin ngobrol dulu aja nih sama teman-teman di maba, memberikan sedikit brainstorming bahwa menjadi maba itu menyenangkan sebenarnya, asal tahu caranya. Saya sudah buatkan grupnya, grup WhatsApp. Kalian dengan inisiatif sudah membuat grup-grup kecil ya, grup kelas. Nah, grup kecil kelas itu jangan cuma dibahas rumpi aja, tapi juga harus dibahas kita mau ngapain ya? What should we do? Ya, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Masa kita kuliah gini-gini aja? Masa kita kuliah hanya seperti ini aja? Kita harus ngapain? Bukan berarti menjadi pendemo. Hati-hati nih. Bukan jadi pendemo, tapi membuat sebuah komunitas untuk membangun dirinya, membangun komunitasnya. Sehingga teman-teman tidak hanya fokus pada tadi IPK, tapi fokus pada pengembangan skill. Cari webinar-webinar, kalau ketemu webinar gratis, ajak temannya ikut. Cari lomba-lomba, kalau ketemu lomba yang gratis, ajak temannya ikut. Tapi kalau kalian tujuannya hanya sekedar dapat ijazah, ya silahkan. Karena kan setiap orang punya tujuan masing-masing. Jelas ya? Menjadi maba bukanlah hal yang menakutkan, karena di awal pun sudah saya buatkan grupnya, kalian bisa diskusi.
saya sudah membentuk atmosfer yang lumayan kondusif ya, tidak ada yang ceng-cengan atau saling ngeledek, nggak ada sih. Jadi sama-sama aja, sifatnya gotong royong. Karena kita semua satu, mau lulus tepat waktu, gitu kan ya. Mau lulus tepat waktu, mau punya ilmu, mau punya relasi. Konsepnya tadi, perbanyaklah relasi selama kuliah. Pengetahuan, ilmu itu bonus. Apalagi uang, itu lebih bonus lagi. Kalau di Islam itu namanya ukhuwah Islamiyah. Perkuatlah ukhuwah Islamiyah. Kalau di Katolik atau Buddha, silakan cari sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Durasi kita nggak panjang, nggak lama. Mungkin ada yang mau nanya? Mahmud? Jadwal Moka gimana? Jadwal itu makanya kan tanggal 9 ya. Kan per sesi tuh. Jadwalnya sudah diajukan. Harusnya tayang tanggal 31 kemarin. Namun terjadi kendala teknis, maintenance, sehingga harus ada pengunduran. Jadi bersabarlah untuk melihat jadwal Moka. Normalnya sih yang kelas pagi ikut sesi pagi, yang kelas malam ikut sesi malam. Normalnya begitu. Kurang lebih ada sekitar 200 orang yang kelas pagi, ya ikutnya sesi pagi. Ada sekitar 400 orang sesi malam, ikutnya sesi malam. Biasanya begitu. Gitu, Mas Mahmud. Oke. Jadi kalau kalian pilih malam, ya udah pasti ikut sesinya malam. Maksudnya gini loh, kalian kuliahnya malam nih, memang pilih kuliah sore malam kan, ya udah pasti ikut sesi malam. Yang lain yang mau tanyakan? Mohon maaf Pak, Ya, Gu. izin bertanya. Silakan. Untuk kaos harus beli Shopee aja atau bisa coba dia Bang kali. Kalau kaos itu bebas, kalian bisa beli, mau bikin, mau minjem sama sesi pagi misalkan gitu ya. Minjem sama sesi pagi, sesi malam nih, silakan aja yang penting muat aturannya. Tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban. Nah, kayak gini loh, nggak ada kewajiban membeli, tapi harus punya. Punya itu harus pakai, bukan harus punya, harus pakai. Nggak ada kewajiban membeli, tapi harus pakai saat kegiatan. Kayak gini nih. Kan kita nge-zoom ya, kelihatan nih saya pakai baju Moka misalkan. Orange gitu kan. Iya. Iya. Nah, untuk alma mater yang alma maternya belum ada size-nya, nanti akan dihubungi secara pribadi. Nggak di grup. Kita sounding secara pribadi. Misal Mahmud ukuran XL misalkan. Kita telepon nanti. Selamat siang Mahmud, sudah ada nih ukuran XL-nya misal ya. Yuk diambil ke kampus gitu. Yang lain mungkin pertanyaannya? Cukup? Oke, sedikit lagi dari saya. Menjadi maba bukanlah hal yang menyeramkan, apalagi kalian sudah sering menjadi orang baru. SD ke SMP orang baru, SMP ke SMA orang baru. Pasti sudah terbiasa dengan orang baru. Untuk itu di kuliah pun juga sama, pasti ada orang baru. Namun konsep kita di Jatiwaringin harus sama. Kita kuliah cari relasi, cari teman, bukan cari lawan, bukan cari musuh. Kalau kuliah udah nyari teman, nggak bakal ada yang digosipin. Ada yang disindir-sindir. Jadi udah istilah kata tuh bahasanya enak aja ngobrol sama dia. Apalagi kalian sudah inisiatif membuat grup ketua kelas sendiri gitu kan ya. Nah, terkait tata peraturan perkuliahan di kampus Nusa Mandiri akan ada di Moka nanti, tanggal 9. Nah, jangan sampai kalian tidak ikut, karena tata cara itu penting. Kalian harus tahu gimana caranya kalian, kalian harus tahu gimana kalian tahu-tahu bisa di DO, misalkan. Oh, kamu itu akan di DO jika A, B, C, D. Harus tahu tuh. Kalian harus tahu gimana cara saya kuliah, gimana cara saya mendownload materi, bagaimana cara saya menghubungi dosen, bagaimana cara saya mendaftar skripsi atau tugas akhir, bagaimana cara saya kuliah. Nah, itu kan penting di Moka. Maka dari itu ya harus ikut Mokanya. Pak, saya kerja, ya kan Mokanya malam. Pak, saya shiftnya malam, ya ikut yang siang. Sebenarnya sih nggak bisa pindah ya, karena kan nggak tahu linknya. Nggak tahu link yang pagi itu seperti apa linknya, yang malam seperti apa linknya. Karena masing-masing dikirim secara pribadi untuk linknya. Begitu adik-adik semua yang berkuliah di Universitas Nusa Mandiri, walaupun belum sah menjadi mahasiswa, minimal nanti akan disahkan saat acara Moka. Saat kalian menggunakan alma mater,
Universitas Nusa Mandiri, di sana kalian sah menjadi mahasiswa. Sekarang saya menyebutnya masih CAMABA, calon mahasiswa baru. Terkesannya lebih kepada beda kok rasanya kuliah online sama offline. Betul, beda banget rasanya kuliah offline sama online. Yang pertama, kalian nggak bisa menikmati fasilitas kampus, itu nomor satu lah. Yang selanjutnya, ketemu sama teman ya cuma begini aja, nggak bisa tos gitu ya, nggak bisa skin to skin, nggak bisa ngobrol bebas, yang dilihatin mukanya aja begitu. Namun, apapun yang terjadi, kita harus siap. Dunia pekerjaan pun sekarang begini, rapatnya seperti ini, meetingnya seperti ini, bertemu klien seperti ini. Kita harus terbiasa seperti ini. Jangan terlalu fokus pada, aduh saya maunya offline aja lah. Jangan terlalu kaku gitu, harus fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Saat ini zamannya lagi zaman pandemi, ikuti perkembangan zamannya. Jangan sampai teman-teman terlalu kekeh sama prinsipnya sehingga tidak bisa fleksibel di dunia kantor nanti. Sesungguhnya orang-orang yang sukses atau berhasil adalah orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti keadaan di kantornya. Sekarang di kantor misalkan lagi nggak boleh work from office, harus WFH, work from home. Ya kalian harus siap. Siap apa? Siap laptop, siap internet, siap dihubungi 24 jam sehari. Karena kalau udah work from home, udah nggak ada jam kerja tuh. Istirahat jam berapa nggak tahu, masuknya jam berapa nggak tahu, pulangnya jam berapa nggak tahu. Karena work from home, ya di rumah itu. Maka dari itu teman-teman, tetaplah bahagia, tetaplah senang, tetaplah sehat. Jangan sampai teman-teman jadi mahasiswa baru, udah cembetut aja. Udah ngegerutu aja. Kok kuliahnya online sih begini segala macam. Nikmatin. Buat kebahagiaan itu sendiri. Dengan cara kita sendiri. Ingat, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tidak ada Superman, yang ada hanya super team. Buatlah atmosfer di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing menyenangkan. Jangan saling sindir menyindir, rasis gitu ya. Saya pikir sih nggak ada yang seperti itu. Karena pengalaman saya menjadi kepala kampus di Nusa Mandiri Jatiwaringin, orang-orangnya asik-asik kok. Begitu pula dosennya, menyenangkan. Cukup ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Kalau ini kan ngobrol tentang maba ya, mahasiswa baru. Ingat pesan saya, siapkan plan Anda, rencana Anda. Siapkan goals Anda. Apa tujuan Anda untuk kuliah? Saat tujuan itu sudah kalian tanamkan, mau ada badai apapun nanti, ada kesulitan apapun nanti, saat kalian ingat dengan tujuan kalian, insya Allah badai itu akan berlalu. Jangan tiba-tiba di tengah-tengah, aduh saya salah jurusan nih kayaknya. Nggak ada. Nggak ada yang salah jurusan. Yang ada hanya ketidakmampuan. Siapkan goals-nya, sudah mulai difikirkan tujuan saya kuliah apa yang benar, dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.